Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Mantap. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis. Apa itu? Yes, di sini saya mendapatkan kartu grafis dari Power Color Red Dragon Radeon RX 550 dengan kapasitas memori 2 GB ya ini ya. Untuk kartu grafis ini garansi resmi dari PT Sempurna Utama 2 tahun sih. Kalau Asus mungkin bisa 3 tahun, Gigabit 3 tahun, tapi untuk Power Color ini hanya 2 tahun. Tapi unit ini masih baru banget, like new guys, sudah dipakai namun belum lama digunakan dan kondisinya masih perfectly 100% guys. Oke, untuk kartu grafis ini kita akan lihat untuk spesifikasinya. Red Dragon RX 550 2GB GDDR5, AX RX 550 2GB D5DH, serial numbernya 8190. Oke, untuk boxnya seperti ini. Kita akan coba unboxing bagian dalamnya ya. Oke, kita lihat dulu untuk box penampakannya dari samping, atas, dan belakang ya. Ada segel manufakturnya itu namanya TUL tool ya. Itu khas dari Power Color guys, seperti itu. Oke, kita buka. Ya, pertama di sini ada invoice-nya, langsung pembelian dari PT Sempurna Utama per 12 Januari 2021. Jadi akan expire di Januari 2023. Oke, kemudian ada kitab suci dan juga ada DVD dari AMD ya, AMD Power Color lah. Ini di atasnya ada logo Power Color. Oke, ini untuk unitnya. Kita pisahkan terlebih dahulu di sini. Kemudian apalagi yang ada dalam box? Selain box bagian dalam ada juga static bag atau plastik statik yang berfungsi melindungi graphic card ini dari ion-ion negatif ya guys. Oke, kita akan lihat untuk unitnya. Mantap jiwa. Jadi graphic card ini memiliki single fan dan ini auto fan control. Selama teman-teman sudah menginstal Adrenalin, dia akan bekerja secara otomatis. Untuk kipas ini dia akan berputar di atas 55 derajat Celcius dan idle saat di bawah kurang lebih 50 derajat Celcius. Kemudian PCI Express-nya 3.0 ya guys ya. Kemudian kartu grafis ini tidak memerlukan pin port tambahan ya, tidak memerlukan pin port tambahan. Ini bagian egg house-nya, dan tentunya kartu grafis ini sudah 128 bit ya guys. Untuk displaynya sendiri ada 3. Di sini ada 1 buah display port, 1 buah DMI port, dan 1 buah DVI port. Mantap, Xiaomi. Kemudian di bagian belakang untuk segel TUL seperti yang saya informasikan tadi masih utuh ya guys ya. Segel pabrikan TUL, serial numbernya sama 8190. Plat fibernya gini skin slong, mantap jiwa. Ini ada segel Sempurna Utama. Dan langsung aja kita tes guys. Oke, kita akan pasang unit ini. Saya pakai mikrofonnya dulu. Kita paskan di sini guys. Oke, mungkin lebih kita tinggikan aja biar terlihat. Nah, kita pasang di port PCI Express tentunya ya. Kita pasang tegak lurus 90 derajat ya. Kemudian kita kunci dengan 1 buah baut yang di sini memang saya sediakan baut yang mantap, yang tidak merusak casing tapi bisa menghandle VGA dengan anteng. Kemudian di sini saya supply dengan power supply Cougar Xiaomi 700 watt 80 plus bronze tanpa pin port tambahan. Kita nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul jiwul. Kipas sudah berputar dengan Xiaomi Soro mulus. Display sudah tampil. Just oke. Kita akan paskan tripodnya terlebih dahulu. Masih booting. Segini ya guys ya.
13.09 tanggal 16 Juni. Kita masuk sistem dulu. Oke guys, for your info, ini kipas sudah idle ya. Jadi kipas ini auto fan control, dia udah idle. Oke, kita akan paskan tripodnya center ya, pas tengah. Kita akan buka software pendukungnya. Di sini ada MSI Afterburner posisi di 34 derajat. Kemudian ada GPU-Z. Kita load GPU-Z dan juga kita buka HW info ya, atau HW monitor ya. Oke, biar loading terlebih dahulu. Prosesor di 33 derajat, VGA di 35 derajat. Kita sesuaikan untuk ukurannya ini. Oke. Kemudian kita akan lookup untuk spesifikasi graphic card ini. Oh ya, untuk 3D Mark-nya kita load juga, jangan lupa guys. Jadi di sini saat kita klik touch power up GPU-Z yang tampil seperti ini guys. Kita pilih yang RX 550 ya. RX 550. Kita coba cross check serinya Lexa sama Lexa, teknologi 14nm, ini dari Power Color ya. Render texture mappingnya 16/32, core-nya 512, sudah DirectX 12, bisa express 8 kali 3.0, kemudian GDDR5 mikron 2 GB, bandwidthnya 128 bit ya guys, karena di luaran sana ada yang 64 bit, tapi di sini 128 bit dengan bandwidth 96 GB per detik. Adrenalin terbaru sudah bisa di load di 22.5.1 Windows 10 64 bit WGL. Kemudian untuk GPU clocknya mungkin di sini kalau kita lihat graphic card ini memiliki 1071 MHz dan memori 1500 MHz ya. Kurang lebih mirip-mirip dengan seri ini. Kemudian graphic card ini memiliki satu buah DVI display, satu buah HDMI 2.0B, satu buah DisplayPort 1.4A dan tidak memerlukan power connector tambahan ya. Mantap jiwa guys. Panjang 14,5 cm, TDP 50 watt, suggested power supply hanya 250 watt. Jadi ya super hemat deh ya guys. Seperti itu. Oke, ini kita akan jalankan benchmark sintetis. Untuk seri RX 550 kita akan jalankan menggunakan night rate di preset 1080 full HD ya. Kipas kondisi sudah idle, di sini 0 RPM ya. GPU fan-nya itu 0 RPM, jadi dia walaupun kecil-kecil cabai rawit sudah mengadopsi teknologi auto fan control. Ciri khas dari Power Color ya. Kita akan jalankan benchmark di preset 1080 menggunakan Nitride Graphic Test ya. Nitride Graphic Test 1 kita paskan dulu. Untuk pertama tadi sudah saya jalankan time spy guys untuk graphic card ini dan berjalan dengan lancar. Memang berat sih untuk menjalankan time spy, tapi ya cukup playable. Nah, tentunya saat dijalankan night rate dia bisa mendapatkan performa yang tinggi guys. FPS-nya istimewa ya, 75 FPS. Kemudian suhu di 50 derajat, kipas masih 0 RPM, bisa dilihat saat 55 nanti RPM-nya baru jalan guys. Sudah 52 derajat, suhu adem, performanya mulus, render tekstur mappingnya tajam ya. TDP ya di sini tidak terlihat untuk di on-screen display, tapi dari website tadi di 35 watt kalau nggak salah ya guys ya. Kita nanti akan lihat, kita cross check guys. 57 derajat Celcius masih belum berputar, berarti dia di 60 derajat baru berputar guys. Ya 59 dia sudah berputar nih, RPM nya sudah ada nih guys. RPM nya sudah 24%. Mantap, suhu tertinggi di 60 derajat Celcius dengan FPS di 70-an. Ya untuk bermain game-game ringan tentunya playable ya. Lanjut ke graphic test 2, Nitride Graphic Test 2. Untuk lebih optimal teman-teman bila menggunakan graphic card ini tentunya harus menginstal seperti ini ya, AMD Software Adrenalin Edition, supaya performa graphic card ini bisa maksimal guys. Ini bisa 100 fps. Mantap jiwa guys, 100 fps. Kalau maksimal tertera 300 fps ya mungkin disitu belum ada render atau tekstur mappingnya ya.
tapi mantap. Suhu di 59 derajat Celcius naik ke 60, turun lagi ke 59, naik lagi ke 60, jadi fluktuatif maksimal di kisaran 60. Karena saat menyentuh 60 kipas berputar dan dia langsung dingin lagi guys. Untuk grafikat ini mulus, mantap ya, teman-teman bisa lihat itu di layar. Clock speednya di 1,5 GHz, RPM kipas maksimal 39%, temperatur di 61 derajat Celcius, full load 100%, Direct 3D, Direct 12 nya di 70-an, di atas 70 fps ya, average 92 fps, mantap. Dan maksimal ya di sini 300 fps, itu semu ya, karena belum ada render atau tekstur mappingnya. Berikutnya di sini CPU test menggunakan internal GPU yang ada di prosesor dan MUBO, kombinasi prosesor dan chipset ya. Ini menggunakan Core i5 4690K, bisa berjalan di 7 fps, maksimal 20 fps. Mantap jiwa. Ini menggunakan prosesor guys, jadi VGA nya sudah idle di 0%, suhunya sudah turun di 50 derajat, kipas sudah siap-siap beridelisasi, masih berputar sih di 32% RPM. Suhu makin turun tentunya dia akan segera idle. Sudah 30% perputaran kipasnya, suhu di 49 derajat Celcius untuk grafikatnya. Prosesor di 56, 57. Mantap jiwa. Kayak berjalan dengan mulus jaya ya guys. Kartu grafis ini masih garansi resmi dari PT Semporna Utama, karena belinya langsung di di e-commerce-nya PT Semporna Utama garansinya. Kalau setahu saya Asus itu 3 tahun, tapi untuk power color ini saya rasa hanya 2 tahun. Garansi 2 tahun pun lumayan, masih panjang. Masih sampai tahun 2023 ya guys ya. Mantul jiwel. Kipas sudah idle. Sudah selesai. Suhu tertinggi hanya di 61 derajat Celcius, suhu terendah 34 derajat Celcius. Untuk tes kedua ya guys ya, untuk tes kedua. Tentunya kalau tes pertama lebih dingin daripada tes kedua. Kita lihat di sini grafik skornya di 16.200-an, CPU skornya di 5.300-an, maklum CPU kentang ya. Night rate skornya di 12.400-an, dimana average skornya di 13.638. Kalau teman-teman menggunakan prosesor generasi terbaru, tentunya bisa mendapatkan performa yang lebih ciamik pastinya, dan ini pun saya rasa sudah bagus. Kalau dengan prosesor yang baru pastinya lebih mantap lagi. Di tes pertama suhu tertinggi 60 derajat, tes kedua di 61 derajat, dan tes terakhir makin turun suhunya adem di 47 derajat Celcius. Seperti itu guys. Kita lihat untuk pencapaian di sensor aplikasinya. Grafikat ini memiliki power atau daya TDP itu di angka 23 watt maksimal. Kemudian average dan saat idle itu hanya 2-8 watt. Jadi super hemat daya guys, mantap jiwa guys. Untuk clock speednya di 1700-an sesuai dengan yang tampil di GPU Z. Memory clocknya di 1500-an, dan overall just ya. Graphic card mini tapi performanya mantap. Oke, nice guys, kita akan lanjut tes graphic card yang lainnya. Jangan lupa bantu subscribe, like atau komen apa saja akan saya jawab, dan see you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.